Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan lagicoding.com. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi tentang bagaimana membangun AI front office, khususnya di studi kasus rumah sakit, berbasis Laravel versi 13, kombinasi inertia dan React.js. Sistem ini bukan sekedar chatbot biasa, tetapi sebuah AI assistant yang dapat menjawab pertanyaan pasien berdasarkan data yang berasal dari database, di mana database itu sudah kita atur untuk data apa yang akan muncul ketika ditanyakan oleh pasien. Jadi nantinya AI dapat memberikan informasi seperti seputar jadwal praktek dokter, kemudian daftar layanan di dalam rumah sakit, kemudian informasi paket seperti paket-paket layanan, contoh kecil paket medical check up. Kemudian AI juga bisa menjawab jam operasional dari masing-masing dokter spesialis, dan juga kita bisa menambahkan informasi pelayanan untuk disajikan kepada pasien secara real time langsung dengan data valid. Yang menarik di sini, seluruh jawaban AI kita batasi, jadi sesuai data internal yang memang sudah kita atur melalui dashboard, sehingga respon lebih relevan dan terkontrol. Pada project ini, saya menggunakan Laravel sebagai backend utama, kemudian saya juga menggunakan beberapa provider AI yang saya gunakan untuk rotasi, karena studi kasus ini kami menggunakan AI yang gratis ya, dalam arti tidak berbayar. Kemudian kita menggunakan database MySQL sebagai sumber konteks AI untuk menjawab. Jadi ketika pasien bertanya, sistem akan menerima pertanyaan pengguna, kemudian mengambil data yang relevan yang berasal dari database, kemudian menyusun konteks secara dinamis, mengirim konteks ke AI, lalu menghasilkan jawaban yang sesuai kebutuhan rumah sakit. Jadi arsitektur seperti ini sangat fleksibel karena dapat diterapkan juga untuk beberapa instansi lainnya seperti klinik, kelurahan, koperasi, sekolah, dan tentunya untuk customer service yang bertujuan untuk memudahkan petugas dalam menjawab berbagai pertanyaan yang sifatnya general atau umum. Jadi dalam video ini kita akan membahas bagaimana alur kerja AI Assistant, bagaimana penerapannya di dalam Laravel. Baik, langsung saja kita coba. Jadi ini halaman depannya, kita buat menjadi mobile view only, yang dalam arti dimensinya hanya dikhususkan untuk mobile, karena target kita hanya user, yang dimana sebagian besar user itu pasti menggunakan handphone mereka untuk mengakses beberapa layanan di dalam sebuah instansi. Kita coba ubah resolusinya menjadi handphone. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ya. Jadi ini khusus untuk tampilan HP. Jika dibuka dalam desktop, maka dia akan tetap menampilkan resolusi dimensi HP. Baik. Pada tampilan pertama, ketika aplikasi pertama kali dijalankan, maka akan muncul greeting atau salam pembuka. Ini kita atur melalui data dinamis ya. Jadi ini sifatnya bisa fleksibel, bisa diatur dengan mudah. Kemudian ada beberapa button yang umum ditanyakan oleh pasien seperti medical check up, konsultasi dokter, rawat inap, tindakan medis, hingga beberapa paket persalinan yang tersedia di dalam rumah sakit. Kemudian di bawahnya ada beberapa kata sugesti atau beberapa saran, di mana ini kita ambil dari beberapa kategori yang sudah kita atur. Ini kalau dalam bentuk mobile bisa digeser ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ketika ditanyakan, maka dia akan menghilang, kemudian ganti beberapa pertanyaan lainnya. Begitu. Jadi konsepnya ini kita atur melalui dashboard bisa. Nah, ini jawaban dari AI MCU standar. Jadi MCU standar ini sudah kita inputkan, rinciannya seperti ini. Baik, jadi ketika ada informasi yang lebih ingin ditanyakan secara detail, kita juga memberikan fasilitas button
berupa WA yang dihubungkan ke petugas admisi atau pendaftaran. Misal kita mau menghubungi humas, misal saya mau komplain, maka secara otomatis sudah kita batasi ketika ada trigger berupa komplain, AI akan mengarahkan kepada nomor humas atau hubungan masyarakat. Misal kita kasih trigger, saya sedang pendarahan, maka AI langsung mengarahkan urgensinya menuju nomor IGD karena trigger di sini sudah kita atur, kita batasi sesuai konteks alur bisnis yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Nah, itu merupakan alur dari chatbot AI yang kita kembangkan menggunakan Laravel, Inertia, dan React.js, kemudian kita kombinasikan dengan OpenAI. Baik, kita langsung saja ke dashboardnya teman-teman. Nah, ini tampilan dashboard. Jadi di sini ada statistik pesan harian. Jadi pada hari ini sudah ada 80 pesan yang masuk. Dari 80 pesan yang masuk ada berasal dari 27 sesi atau berasal dari 27 user. Di sini ada cache hit yang artinya setiap pertanyaan yang sifatnya umum dan sering ditanyakan akan kita save sebagai cache. Jadi kita tidak terlalu boros pada penggunaan token AI. Kemudian ada average response atau rata-rata kecepatan respon. Jadi setiap pertanyaan itu memakan berapa lama gitu. Ini ada statistiknya. Ini maksimal rata-rata di 2 detik ya. 2,04 second. Kemudian ada statistik data dokter, ada 18 dokter. Kemudian di sini ada juga 54 layanan yang sudah kita atur di sini ya. Kemudian di sini ada statistik yang menampilkan distribusi pesan per jam. Jadi dalam satu hari per jamnya itu kita hitung. Misalkan ini pada waktu pukul 1 siang sampai jam 2 ada 18 pesan total masuk. Nah, ini memudahkan kita untuk mengontrol data di jam berapa sih pasien itu sering menanyakan tentang informasi rumah sakit. Nah, ini bisa menjadi evaluasi bagi kita. Di sebelah kanan ada sebuah card yang menampilkan bot rules. Di sini kita menerapkan rules atau aturan. Jadi bot AI ini kita setting sedemikian rupa dengan beberapa aturan yang sudah kita tetapkan, yang tidak boleh, yang intinya agar AI tidak boleh memberikan jawaban atau informasi di luar konteks yang sudah kita tetapkan. Kemudian ada statistik pada hari ini kita memanggil API AI sejumlah 64 kali. Kemudian cache yang kita lakukan ada 11. Dari statistik ini terdapat 5 error. Baik, kita juga memiliki statistik pertanyaan terbanyak. Jadi yang sering ditanyakan oleh pasien itu apa saja? Ternyata banyak dari pasien menanyakan daftar dokter spesialis. Kemudian di sini kita memiliki data poliklinik, mulai dari poli anak, kemudian sampai dengan poli radiologi, dan di sebelah kanannya ada informatif bahwa poli anak memiliki jumlah 2 dokter, begitu teman-teman. Baik, kemudian di sini ada layanan yang sudah kita atur, kemudian di paling bawah sendiri ada beberapa ringkasan pesan terbaru yang ditanyakan oleh user. Jadi ini sifatnya real ya, bukan buatan sendiri. Jadi ini benar-benar disubmit oleh user dan bot memberikan jawaban apa ini, semua detail di sini. Responnya berapa detik, ini kita tampilkan semua. Baik, untuk menu yang kedua, di sini kita memberikan menu poliklinik untuk master data poli yang dihubungkan dengan tabel dokter ya. Jadi kita bisa menambahkan master data poliklinik dahulu sebelum menambahkan data dokter. Di sini sudah dinamis, kita bisa menambah, kemudian bisa edit, bisa hapus, seperti pada aplikasi umumnya. Kemudian di sini pada menu dokter, kita bisa menambah dokter berdasarkan poli yang ditangani. Misalkan kita nambah dokter, maka di sini ada pilihan poli apa gitu, jadi bisa disesuaikan. Dan di sini kita bisa mengatur secara fleksibel. Misal ada beberapa dokter yang sedang mengambil cuti, maka kita bisa mengatur cuti. Ketika ditanyakan di depan, maka
AI akan menjawab bahwasanya dokter yang bersangkutan itu sedang cuti gitu atau tidak praktek. Kemudian di menu berikutnya ada jadwal praktek dokter. Ini kita bisa atur, misalkan kita tambah jadwal dokter siapa. Misalnya pada hari Senin beliau praktek mulai pukul berapa sampai jam berapa, ini kita bisa atur melalui menu jadwal praktek dokter. Baik, kemudian ada menu lagi yakni kategori layanan. Jadi di dalam instansi biasanya memiliki beberapa layanan, misalkan ada layanan medical check up, kemudian konsultasi dokter, layanan rawat inap, misal di sini tambah lagi tindakan medis, paket persalinan dan seterusnya. Ini menjadi master induk ketika kita menambahkan sub layanan di dalam instansi tersebut. Misalnya kita menambah layanan di sini, ada layanan yang bernama MCU Basic. Jadi MCU Basic ini menginduk pada medical check up gitu teman-teman. Misal kita menambah layanan rawat inap kelas 3, dia menginduk pada rawat inap yang sudah kita atur melalui kategori layanan ini. Baik, kemudian ada menu lagi yang bernama menu unit. Di sini kita bisa menambahkan unit beserta nomor HP-nya, di mana ketika pasien mengalami kesulitan atau belum menemukan jawaban yang relevan dan yang sesuai, maka otomatis akan dialihkan ke unit terkait. Seperti halnya misal saya bertanya masalah harga MCU Basic. Untuk informasi biaya tidak tersedia karena sifatnya kita batasi karena harga sebuah privasi, maka dia akan mengalihkan ke unit terkait. Dalam hal ini akan ditangani oleh unit pendaftaran atau admisi. Begitu teman-teman logikanya. Jadi ini ya nomor ini yang akan di call oleh pasien gitu. Kemudian yang menarik, kita bisa menambahkan aturan dari bisnis ini. Jadi kita bisa menambahkan topik yang boleh dijawab, kemudian aturan untuk dokter yang sedang cuti, kemudian sampai aturan format output. Misalnya seperti ini, kita pilih topik yang boleh dijawab. Jadi di dalam kontennya kita terapkan rules atau aturan. Jadi konten atau topik, mohon maaf maksudnya topik yang boleh dijawab, yakni hanya 3 topik berikut ini. Di luar ini tolak dengan sopan dan arahkan ke kontak yang sesuai. Misalkan topik yang boleh dijawab, kita hanya mengizinkan jadwal dan informasi dokter, kemudian layanan dan fasilitas rumah sakit, informasi pendaftaran, rawat jalan, dan juga sampai rawat inap. Sumber jawaban mutlak. Semua jawaban wajib bersumber dari data yang tersedia di database atau konteks sistem. Nah, ini kita berikan batasan agar AI tidak mengambil jawaban di luar topik kita gitu. Jadi kita batasi secara ketat. Dilarang keras menggunakan pengetahuan umum, asumsi atau informasi di luar. Jadi kita bisa menerapkan aturan seketat-ketatnya agar AI ini tidak mengambil jawaban secara global atau di luar dari sistem yang sedang kita bangun. Jadi konsep dari bot rules seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada profil aplikasi. Ini untuk halaman depan ini ya. Misal kita ubah menjadi asisten rumah sakit kita. Kita save. Misal kita reload. Nah ini maka sudah berganti menjadi asisten rumah sakit kita gitu. Baik, kemudian di sini ada menu satu lagi yang bernama menu pesan chat. Jadi kita bisa melihat rekap atau ringkasan dari data percakapan yang sudah disubmit user, kemudian lengkap dengan detail jawaban, respon, kemudian memakan berapa API, token maksudnya. Ini bisa kita ambil secara lengkap melalui button export Excel ini ya. Jadi untuk mendapatkan informasi yang bisa kita gunakan evaluasi untuk kemajuan rumah sakit misalnya seperti itu. Kita coba ekspor mulai tanggal katakanlah 1 sampai tanggal sekarang. Ini ada opsi semua statusnya oke, error, rate limit maksudnya ketika API token kita sudah limit atau global cooldown,
atau semua APK yang kita gunakan mengalami cooldown. Tipe responnya juga bisa cache hit atau API call gitu. Jadi kita coba ambil semua. Untuk hasilnya dalam bentuk file Excel ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini output dari file percakapan yang kita ambil. Kemudian kita juga disediakan ringkasan pada tabs yang kedua. Ringkasan chat periode tanggal ini, total pesan yang di-submit ada 283. Baik. Ada ringkasan top 10 pertanyaan terbanyak. Ini didominasi oleh paket MCO, berarti bisa disimpulkan rata-rata pasien itu meminta terkait paket apa saja tentang MCO di dalam rumah sakit gitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang berkenan ingin membangun aplikasi serupa, bisa menghubungi kontak yang saya sediakan di deskripsi, atau langsung bisa mengunjungi link yang kita sediakan di dalam deskripsi. Semoga menjadikan wawasan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.